Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan pelajaran kita mengenai penata layanan, yaitu berjudul Bersedia untuk Membayar Harganya. Kali ini hari yang pertama kita untuk di cara penata layanan kita pada malam hari ini. Judulnya adalah Bersedia untuk Membayar Harganya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan demikian. Demikianlah pula, demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-muridku. Tidak dapat menjadi muridku, begitu juga dengan kamu masing-masing. Tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini penata layanan Kristus menekankan menjadi murid Kristus. Jauh lebih mudah untuk memberikan bantuan dana yang kita miliki secara teratur kepada gereja daripada melayani hidup seperti yang Yesus ingin. Tantangannya, tantangan utama penata layanan Kristus adalah apa? Mengikuti Kristus dalam semua aspek tingkah laku kita, kehidupan kita sesuai dengan panggilan Kristus. Seperti satu Yohanes 4 ayat 2 dikatakan juga. Kita dipanggil untuk menunjukkan kesetiaan yang penuh pada siapa? Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat pembukaan kita tadi di Lukas 14 ayat 33 dikatakan bahwa kita lihat dulu. Lukas 14 ayat 33 dikatakan bahwa demikianlah pula lah tiap orang-orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Begitu juga dengan kamu masing-masing, tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Kalau kita lihat dalam Lukas 14 ayat 33 ini, Yesus menegaskan bahwa menjadi murid yang sejati harus berani Berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada siapa? Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan dan bukan kita milik diri kita sendiri. Yang artinya setiap kegiatan, setiap kelakuan kita harus mencerminkan siapa? Tuhan, karakter Tuhan dalam hidup kita. Ini bukan sekadar ucapan iman, tetapi bagaimana komitmen kita, kepercayaan kita sebagai sebagai pengenal, pengikut kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengikuti teladan Tuhan. Tuhan membuktikan kita, memberikan contoh selama berada dalam dunia ini, bagaimana cara kita menjadi seseorang yang bisa menjadi terang di mana saja kita berada. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi pengikutnya yang Yang setia. Bukan hanya sekedar kita beribadah, datang, pulang, oke, selesai. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tapi bagaimana menerapkan karakter-karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang sangat-sangat lebih penting. Kenapa? Mendengar lebih baik.
Tapi jauh lebih baik mendengar dan melakukannya. Itu jauh lebih. Kenapa? Ketika kita mendengar, bisa saja kita tidak melakukan. Tetapi ketika kita mendengar dan melakukannya, itu jauh lebih bagus. Hal yang kita harapkan. Bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kita lagi, lihat lagi Lukas ya. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Namun saya tidak akan membacanya, tapi kita akan melihat konteksnya. Bagaimana Yesus dan murid-muridnya memberikan contoh, ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi apa? Muridku. Nah, pertama, Yesus adalah apa? Satu-satunya yang mendefinisikan bagaimana pemuritan yang sejati, bagaimana menjadi murid-murid Tuhan yang setia, bagaimana menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, itu harus tetap dipertahankan. Jangan pernah kita menjual belikan diri kita untuk kesenangan dunia. Sehingga apa? Sehingga kita kehilangan bagaimana Tuhan telah mengasihi saya dan saudara terlebih dahulu. Karena pemuritan ini berarti menjadi apa? Seperti karakter Yesus. Jadi seperti Yesus. Kita pada malam hari ini diajak menjadi apa? Penata layanan yang bagaimana sikap kita, perilaku kita, karakter kita untuk menjadi apa? Penata layanan sebagai apa? Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Saya yakin pada malam hari ini, saya dan saudara yakin dan 100% mungkin yakin kita mampu menerapkan. Asal kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai prinsip hidup kita. Penata layanan itu hidup sebagai apa? Murid Kristus. Lebih mudah ya, lebih mudah memberi uang dibandingkan membeli apa seluruh hidup sesuai dengan apa kehendak Yesus. Tuhan menuntun kesetiaan penuh ya. Tuhan menuntun kesetiaan penuh. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 2 ya. Kita lanjut lagi. Pertama, Yesus adalah satu-satunya yang mendefinisikan pemuritan yang sejati, yang setia. Karena pemuritan berarti menjadi apa? Seperti Yesus. Kedua kata ini ditunjukkan kepada orang banyak yang mengikuti Yesus. Membahas realitas pemuritan dan kata-kata ini menyoroti apa yang harus dipahami dan dipraktekkan oleh apa? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus, pengikut Yesus yang telah terlibat dalam apa? Perjalanan iman di dalam perjalanannya. Ya, sekarang nih, kita lihat penata layanan itu perlu sekali. Tapi bagaimana kita menerapkannya? Itu hidup sebagai murid-murid Tuhan pada saat ini. Kita harus mampu menjadikan siapa Tuhan contoh dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan telah memberikan contoh selama Tuhan berada dalam dunia ini. Bagaimana kita menjadi pengasih-pengasih kepada saudara-saudari, saudara-saudara, kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu jauh lebih penting. Bagaimana Tuhan mengajarkan selama Tuhan berada dalam dunia ini. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Menjadi penata layanan itu tidak mudah. Butuh namanya konsisten. Ya, kalau kita nggak konsisten, bagaimana kita bisa meyakini bahwa Tuhan telah memimpin kehidupan kita? Bagaimana kita bisa meyakini kalau karakter Tuhan ada dalam hidup kita? Kalau kita tidak mau menyatakan Tuhan dalam hidup. 4 pelajaran tentang pemuritan yang sejati. 1. Pertama,
menjadi murid Yesus yang sejati adalah menempatkan Tuhan pertama dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 14 ayat 26 ya. Tapi saudara-saudari bisa baca ya di Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Itu sangat jelas sekali ini berbicara tentang apa? Kasih sayang yang bersaing untuk apa? Mendapatkan cinta kita di samping cinta kita kepada siapa? Tuhan. Ya, di antara kita ada yang mengutamakan cinta kepada orang tua, suami, istri, atau anak-anak daripada cinta kepada siapa? Tuhan. Itu yang perlu kita hati-hati. Cinta kepada Tuhan itu lebih indah daripada hal yang lainnya. Kesetiaan dan pelayanan mereka kepada Tuhan menjadi hal yang kedua setelah apa? Kesetiaan dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Ini yang seringkali kita salah pikir. Ya, ayo kita pada malam hari ini dilihatkan oleh Lukas ya. Lukas 14. Bagaimana Lukas 14 ini memberikan bagaimana menjadi murid-murid Tuhan yang mampu untuk kita terapkan dalam hidup kita. Masih ada di antara orang Kristen yang mengutamakan apa? Cinta diri daripada apa? Cinta mereka kepada Tuhan. Ya, dalam ayat ini, dalam Lukas juga, Lukas 14 ya, Lukas 14 ayat 25 sampai 33, ya. Dalam ayat ini kita diberitahu dengan tegas. Ya, sekali lagi, Lukas 14 ayat 25 sampai 33, dalam ayat ini kita diberitahu dengan tegas bahwa pemuritan sejati adalah hidup mengutamakan siapa? Mengutamakan Tuhan daripada yang Tuhan menuntun kita, ya. Tuhan menuntun kita mengutamakannya. Tuhan melakukan untuk menyediakan cangkar yang aman agar iman kita tidak apa? Tergoyangkan. Iman yang tergoyang pada hubungan dengan orang lain berisiko mengalami ketidakstabilan, bahkan ketidakpastian akan kepercayaan kepada firman Tuhan. Selama hidup di bumi, di dunia ini, selalu ada kemungkinan besar kita tertipu oleh apa? Orang-orang yang paling kita hormati. Ingat itu. Selain itu, maaf, mengutamakan kasih sayang kepada orang lain daripada kepada Tuhan dapat membawa kita ke dalam jalan yang tidak aman, menjauh dari petunjuk siapa? Tuhan. Bapak Ibu, coba saya lihat dalam konteks ini. Selain itu, mengutamakan kasih sayang kepada orang lain daripada kepada Tuhan, apa dikatakan? Dapat membawa kita ke dalam jalan yang tidak aman. Hati-hati itu. Jalan tidak aman. Selain itu mengutamakan kasih sayang kepada orang lain daripada kepada Tuhan dapat membawa kita ke jalan yang tidak aman. Kenapa? Karena menjauhkan kita dari petunjuk Tuhan. Oke, kita lanjut lagi di slide berikutnya. Definisi pemuritan menurut Yesus dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 37, ini pemuritan ini atau artinya menjadi seperti siapa? Yesus. Kata-kata Yesus ditujukan kepada orang yang mengikut siapa? Tuhan. Siapa itu? Saya dan saudara. Bukan hanya kepada murid Tuhan yang 12 murid Tuhan Yesus saja, bukan itu saja. Tapi saya dan saudara ini ya, mengikut Yesus memiliki realitas yang nyata dan konsekuensi yang memang harus kita jalankan. Ya, sebagai seorang murid Yesus sejati harus memikul apa? Salib Yesus.
akan tampak berbeda bagi dunia dan melakukan kehendak siapa? Tuhan. Musuh-musuh berharap ketika tungku dipanaskan 7 kali lebih tinggi dari biasanya, iman mereka akan apa? Runtuh. Namun para pemuda ini memutuskan untuk menjadi murid dalam segala situasi. Mereka tidak menunggu apa? Pengadilan dan membuat keputusan itu. Coba kita lihat dalam Daniel 3:16. Mereka dengan berani menjawab kepada raja, "Hai Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi apa? Jawab kepadamu dalam hal ini." Ya, intinya mereka memberitahu raja, keputusan kami sudah dibuat. Engkau sudah tahu di mana posisi kami. Kami tidak akan melayani apa? Dewa, dewa, dewa. Nah, ini keputusan yang konsisten. Nah, sama dalam kehidupan kita saat ini. Ketika dunia menawarkan keindahan, tapi kita tidak mengindahkan Tuhan, tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tadi dikatakan di sini, coba kita lihat lagi slide ini. Nah, dikatakan di slide ini, selain itu mengutamakan kasih sayang kepada orang lain daripada Tuhan, dapat membawa kita ke dalam apa? Jalan yang tidak aman. Seringkali dunia ini telah membuat kita bodoh, ya, dengan apa? Dengan keindahan yang ada, sehingga kita mengabaikan apa? Kasih sayang Tuhan. Ya, coba kita lihat yang dikatakan oleh pemurid-pemurid ini. Ya, pemurid menjadi di pelajaran kita yang pertama, ya, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kalau kita baca Lukas 14 ayat 26, ini cinta kepada Tuhan harus lebih besar dari cinta kepada siapa? Keluarga atau diri sendiri. Mengutamakan Tuhan itu jauh lebih indah. Karena apa? Seperti Tuhan memberi apa? Jangkar iman. Ya, agar iman kita tidak apa goyah ketika dunia membuat kita tidak stabil. Tapi ketika kita berkomitmen menjadikan Tuhan apa yang prioritas, oke. Yang pernah terakhir, jangan pernah takut. Yakinlah Tuhan akan buat hidup kamu, hidup kita, saya dan saudara jauh apa yang tidak pernah kita pikirkan dari saat ini. Tidak kan? Itu bukan saya yang katakan, tapi itu firman Tuhan yang katakan. Ya, mengikut Yesus sama seperti pernikahan yang benar-benar apa menurut Alkitab. Apa? Komitmen seumur hidup itu loh komitmen yang perlu di ketika seseorang memutuskan untuk hidup mengikut Kristus, mereka tidak disebut apa tidak disibukkan dengan hal yang lain, ya, tapi lebih indah ketika mereka menjadikan Tuhan yang utama. Oke, kita lihat lagi. Inilah iman menurut Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang tadi yang saya katakan. Indah. Ketika kita membuat pikiran kita, rencana kita, tapi ketika kita tidak menjadikan Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita, no, jangan pernah berharap akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita menyertakan pikiran kita, sekarang rencana kita kepada Tuhan, yakin dengan iman. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah bukti ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, saya dan saudara menjadi pengikut Tuhan, harus konsisten. Jangan karena dunia membuat kita indah, kita tidak mengakui Tuhan di hadapan dunia. Lucu sekali ya ketika kita dunia membuat mengontrol kehidupan kita.
itu sangat berhati-hati. Dunia akan menjatuhkan hidup kita dari iman kita kepada siapa? Tuhan. Ketika apa? Ketika kita tidak menjadikan Tuhan yang prioritas. Oke, pelajaran yang dua. Artinya apa? Mengikut Yesus harus berani apa? Memikul salibnya. Ya, harus berani mengikut salibnya. Artinya apa? Ya jangan mengikut Yesus karena indah-indah yang kita dapatkan, tidak seperti itu konsepnya. Tapi mengikut Yesus baik dalam baik maupun tidak baik. Sama seperti janji pernikahan loh. Mengatakan baik maupun tidak baik, mereka berkomitmen untuk menjadi pasangan yang sejati. Sama seperti saat ini, saya dan saudara mengikut Tuhan harus konsisten. Bukan hanya saat yang baik-baik saja kita mau bersandar pada Tuhan. No, lucu, jangan. Tapi saat kita hal yang tidak baik, kita harus menjadikan Tuhan yang baik. Yakinlah, seperti yang Imamat 11 ayat 1 ini katakan. Ketika kita menjadikan siapa? Tuhan dalam hidup kita yang utama. Jangan pernah takut dalam berjalan dalam dunia ini. Sebab apa? Dunia akan menjatuhkan iman kita dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan hadir membuat iman kita bangkit, mempercayai, konsisten pada apa firman-Nya. Dan menjadi pengikut-pengikut siapa? Tuhan yang setia. Jangan hanya yang baik, tapi yang tidak baik maupun yang baik, kita harus tetap setia. Oke, kita lanjut lagi. Murid sejati berani apa meninggalkan hal yang kelihatan baik, ya, demi apa melakukan yang benar. Tuh, kalau kita dilihatkan tadi di tiga pemuda Ibrani, ya, di Daniel 3 mereka sudah memutuskan apa? Sebelum masuk ke tungku perapian, mereka apa? Tetap meyakini, saya nggak akan mau menyembah dewa-dewimu. Itu yang dikatakan oleh tiga pemuda. Bagaimana saat ini kita ini loh, dunia yang tidak membuat kita pasti. Maka kita mau mengatakan seperti tiga pemuda ini yang mengatakan bahwa saya tidak akan menyembah dewa-dewimu. Yuk, itu yang perlu kita apa pertegas dalam hidup kita. Yang perlu kita konsisten. Ya, menjadi murid Tuhan Yesus harus siap membayar apa? Harga. Bukan berarti kita membayar uang, ya, bukan seperti itu. Tapi konsepnya adalah berani mengatakan Tuhan ada dan itu. Dan komitmen saya kepada firman-Nya itu yang perlu. Ya, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di untuk benar-benar menjadi murid, kita harus apa? Komitmen. Tadi yang seperti yang saya katakan, komitmen itu yang penting. Setia, ya. Seperti yang dikatakan Matius 28 ayat 20, marilah kita meniru ketekunan Yesus, di mana Allah selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itulah yang dikatakan Matius 28 ayat 20. Mari kita meniru ketekunan siapa? Yesus. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Ayo, kita sebagai pengikutnya harus apa? Mengikuti teladan Tuhan. Ya, lanjut. Orang muda, orang menjadi murid ketika mereka hidup dengan persyaratan yang ditetapkan, seperti yang dikatakan dalam Lukas 14 ayat 31 dan 32, dikatakan dalam ayat penutup, Yesus memperingatkan terhadap apa? Kebodohan yang mengaku mengikutinya dan kemudian hidup sesuka hati. Ini hati-hati, ya.
Ini yang perlu hati-hati. Ya, dengan kata lain, menjadi murid memerlukan apa? Kesadaran diri dan pemahaman tentang apa? Persyaratan yang diminta oleh Yesus untuk kita menang. Yesus menggunakan terminologi yang berhubungan dengan perang untuk mengesahkan pikiran para pendengarnya dengan perlunya memperhatikan persyaratan yang diperlukan untuk kemenangan. Simpulan kita, senjata apa lagi yang dapat menyelamatkan kita dari serangan musuh selain apa? Berdoa dan iman. Itu yang perlu. Kita tidak hanya berperang melawan setan yang telah dikalahkan oleh Yesus, tetapi terutama melawan diri kita sendiri. Ya, pemuritan itu mahal, tetapi memberi keselamatan dan kemenangan yang Tuhan berikan itu jauh lebih indah. Hanya murid yang sungguh-sungguh yang akan berbuat banyak. Sama seperti seorang pelajar ketika mendengarkan apa yang diperintahkan oleh gurunya, dia akan berhasil. Tapi ketika dia tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh gurunya, mengerjakan soal, ini yang harus dikerjakan, menyelesaikan masalah ini, bagaimana menyelesaikan matematika dan fisika dan lain sebagainya. Nah, ketika guru yang ada di sebuah murid itu meneladani bagaimana mereka menyelesaikan masalah, sama seperti Tuhan memberikan contoh kepada kita, untuk apa? Menjadi murid Yesus, yang artinya mengutamakan Tuhan di atas apapun. Yang kedua, siap memikul salib dan membayar harga ketaatan. Yang ketiga, berkomitmen seumur hidup kepada siapa Tuhan. Yang terakhir, hidup sesuai dengan Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri. Ya, biarlah pelajaran kita malam ini menjadi murid, pemuritan bukan teori, tapi gaya hidup, kesetiaan, komitmen, ketaatan, dan hubungan pribadi dengan Yesus itu sangat perlu. Aplikasinya bagi kehidupan kita sehari-hari apa? Mengutamakan Tuhan. Melalui apa? Menempatkan doa dan firman sebagai prioritas harian. Memilih kehendak Tuhan meski tidak populer atau tidak nyaman. Yang seperti saya katakan tadi loh, tidak hanya ketika kita mengikuti Tuhan ketika senang-senang saja, tidak. Tapi ketika tidak baik pun kita harus memprioritaskan siapa? Tuhan. Seperti yang Imam tadi katakan loh. Imam 11 ayat 1, apa yang tidak kita pikirkan itu Tuhan akan nyatakan. Ya, yang kedua, bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Memikul salib, berani menolak dosa, jangan suka mengikuti dosa. Walau ada tekanan dari lingkungan, seperti yang saya katakan, dunia menawarkan keindahan, tapi apa yang Tuhan katakan? Kita tidak jalankan, percuma apa yang kita dapatkan, tidak ada gunanya. Dunia kita dapat, tapi bagaimana kasih sayang Tuhan jauh lebih indah untuk apa? Keselamatan kita tidak kita dapat. Cuma sedih rasanya. Ya, mengutamakan kejujuran, kesucian dan integritas di pekerjaan, keluarga dan gereja dan di mana saja kita berada menjadikan apa? Teladan. Komitmen seumur hidup tidak ikut Yesus hanya saat keadaan baik, tetapi setia di tengah masalah, pergumulan, dan kekecewaan. Ya, harus tetap komitmen ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tidak mengindahkan kasih sayang Tuhan, rugi kita. Hidup sesuai firman, artinya apa? Hidup disiplin, rohani, doa, ibadah, pelayanan, setiap kegiatan kita ikuti dalam ibadah kita sehingga iman kita apa diperkuat. Dikatakan juga firman Tuhan katakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Kebaktian. Karena itu yang membuat kita dekat kepada Tuhan. Ya, saat ada masalah menjauh daripada Tuhan. Lucu sekali. Itu namanya bukan konsisten. Itu namanya
suam-suam kuku, hati-hati, suam-suam kuku, Tuhan tidak suka. Tapi ketika kita tidak suam-suam kuku, Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita. Oke? Yang terakhir, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni, mengasihi, dan menjadi terang bagi orang lain. Itu penting, hidup sesuai dengan apa-apa. Mengandalkan kuasa Tuhan, bukan kekuatan kita, kepintaran, hikmat yang kita miliki, tidak. Tapi mengandalkan Tuhan jauh lebih indah, seperti Yohanes 15 ayat 5 katakan, menyadari kita tidak bisa berbuat tanpa siapa? Tanpa Tuhan. Kita hidup di dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa siapa Tuhan. Seperti Yohanes 15 ayat 5 katakan itu. Walaupun Anda pintar, walaupun Anda cerdas, tapi ketika Anda tidak ada Tuhan dalam hidup itu, no, seperti Yohanes 15 ayat 5 katakan. Tidak ada gunanya, seperti sampah yang dibuang, yang tidak penting. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kita menjadi luar biasa. Menjadi murid Yesus bertumbuh, bukan turun, tapi bertumbuh, selalu menyerahkan hidup kita kepada siapa Tuhan. Dan berdoa memohon kekuatannya. Rajin belajar Alkitab, ikut pendalaman Alkitab, sahabat sekolah, sahabat pelajari itu. Walaupun Anda tidak ditunjuk menjadi pemimpin, tapi belajar itu jauh lebih indah. Berbagi kasih kepada orang lain. Tidak puas menjadi pengikut biasa, tapi berbagi level bagaimana Tuhan telah mengajarkan kita. Itu yang perlu, ya. Itu yang perlu. Menjadi murid Tuhan Yesus tidak sekedar berkata, saya murid Tuhan Yesus, tapi tidak menerapkan. Ya, menjadi murid Tuhan Yesus harus berani menerapkan prinsip-prinsip. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang dapat kita dengar, dapat kita terapkan dalam hidup. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Ingat Ibrani 11 ayat 1, harus mensandarkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih.